banyak orang yang sedang mengalami pergumulan hidup, ya. Ada yang punya masalah sakit penyakit, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah macam-macam, Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa semua itu membuat orang akhirnya mengalami yang namanya stres, ya. Ya, apa itu stres? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, yaitu mental atau psikis. Nah, apabila ada perubahan dari lingkungan, ya, itu disebabkan karena ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu harus bisa menyesuaikan diri, ya. Dan stres itu adalah bagian alami yang penting dari kehidupan. Tetapi apabila berat dan berlangsung lama, ya, itu manusiawi, ya. Tetapi sebagai manusia rohani, maka kita tidak boleh dikuasai oleh yang namanya stres ini, yaitu tekanan-tekanan karena adanya perubahan-perubahan hidup, lingkungan yang mungkin membuat tekanan dalam kehidupan kita, ya. Karena ketika itu berlanjut lama, maka Bapak Ibu itu dapat menyebabkan penyakit, ya, atau merusak kesehatan kita. Ada banyak penyakit yang disebabkan karena dokter berkata bahwa sebenarnya 80%-nya itu dari pikiran, ya, stres, ya, sisanya tuh baru yang lain. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mengendalikan stres ini, itu semua berawal dari pikiran. Dan Alkitab memberikan jalan keluar. Nah, malam ini saya mau menyampaikan tentang sebuah topik, yaitu bagaimana sih kita bisa menangkal stres, ya. Stres akibat goncangan bumi, ya. Penangkal stres dalam menghadapi penangkal stres hadapi goncangan bumi, ya. Jadi untuk menghadapi bumi yang semakin rusak ini Bapak Ibu, maka ada penangkal yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Nah, kita pelan-pelan saya mengajar untuk malam hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menangkal stres ini, ya. Bapak Ibu kalau punya catatan lebih bagus dicatat sehingga kita juga nanti satu saat bisa share atau berbagi dengan teman-teman yang lain, ya. Kegoncangan akan terjadi di bumi dan itu sudah bagian dari suratan Sang Maha Pencipta atau Tuhan sebagai pertanda bahwa akhir dari alam semesta yang pasti akan terjadi, ya. Jadi saudara setuju atau tidak setuju, memang yang namanya goncangan dunia itu akan terjadi karena memang bumi yang kita tinggali ini tidak akan selamanya. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-21, Bapak Ibu nanti baca ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya. Memasuki tahun ini ada nubuatan yang disampaikan oleh Pak Luther dan saudara sudah mendengar, ya, bahwa akan ada gempa, akan ada pergantian pemimpin yang cukup ekstrim dan berbagai hal, akan ada sampar yang mewabah dan sebagainya. Dan itu benar-benar kita sedang melihat itu. Tapi itu sesuai juga dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini, ya. Lukas 21 ayatnya yang ke-11 tadi. Kemudian Lukas 21 ayatnya yang ke-10 berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya. Firman Tuhan berkata bahwa akan terjadi peperangan, ya. Kita sedang menyongsong peperangan itu, saudara, ya. Akan sudah mulai ada mulai deru-deru perang yang kita dengar, ya. Dan situasi-situasi yang terjadi, sampar, sakit penyakit yang mewabah, membuat orang ketakutan. Alkitab berkata di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-26, dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi, ada banyak orang yang mati sebenarnya bukan karena penyakitnya, tapi karena ketakutan. Ya, ketakutan itu membuat akhirnya orang jantungan, membuat orang akhirnya tertekan dan akhirnya
bisa menyebabkan kematian, Bapak Ibu. Nah, Tuhan tahu bahwa anak-anaknya atau manusia tidak sanggup untuk menghadapi itu semua, goncangan yang terjadi itu. Sebab itu Tuhan memberikan penangkal yang sangat ajaib, yaitu apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Sama-sama katakan atau tulis di komentar, kolom komentar. Tuhan memberikan penangkal yang sangat ajaib yang saya akan bagikan kupas malam ini bagi Bapak Ibu, yaitu damai sejahtera. Ya, mungkin Bapak Ibu kita sudah sering dengar tentang damai sejahtera ini, ya. Tapi malam ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang damai sejahtera dan bagaimana kita bisa memilikinya dalam kehidupan kita dan itu awet. Artinya itu tidak on off atau tidak yoyo atau tidak masuk keluar, tapi bagaimana stabil, ya. Itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Damai, saudara, damai itu artinya tidak ada perang atau tidak ada kerusuhan, aman. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Ini adalah masa-masa di mana kita mengalami ketentraman karena tidak ada permusuhan atau ada kerukunan, ya. Dan itu tentunya dengan diri kita sendiri, dengan orang di sekeliling kita, bahkan dengan kondisi dunia yang semakin tidak menenangkan ini, ya, saudara, ya. Kemudian sejahtera. Sejahtera itu menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah aman, sentosa, makmur, ya, selamat, termasuk keselamatan di dalam jiwa dan tubuh kita. Dan saya percaya sebagai anak Tuhan, maka roh kita juga pastinya akan tetap menjadi punya roh yang bernyala-nyala dengan Tuhan. Katakan amin 1 triliun kali, saudara, ya. Jadi artinya bahwa damai sejahtera itu berarti adalah suatu kondisi di mana kita merasa aman, kita merasa tentram, dan kita tetap merasa sejahtera, ya, sehat, baik roh, jiwa maupun tubuh. Nah, tapi bagaimana kalau kondisi yang terjadi di sekeliling kita itu tidak mendukung, ya? Contoh seperti ini, ya, saya ambil cuplikan dari kondisi kenyataan yang kita alami setiap hari. Kenyataan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumbukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketahuan nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Ya, jadi Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Bapak Ibu melakukan hal-hal yang menurut Bapak Ibu baik, ya. Bapak Ibu sudah menolong, Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang sepertinya kita udah ada di on the track, ya, ada dalam kebenaran. Tapi kalau misalnya situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu terjadi, itu kan sepertinya membuat kita jadinya tidak merasa damai, ya enggak sih? Nah, tunjukkan kepada kita bahwa banyak orang yang stres, ya. Dikatakan bahwa ini data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa, ya. Dia katakan bahwa 1.522 orang alami gangguan mental karena depresi akibat ini bukan orang yang sakit COVID, ya, tapi orang yang mengalami depresi akibat COVID-19 ini, di mana cuma di 63% itu mengalami kecemasan, ya, dan 66% mengalami depresi, 80% mengalami trauma psikologis, sehingga contohnya atau tanda-tandanya mereka tuh nggak keluar rumah, mereka cuma berkurung saja di dalam rumah. Jadi mereka takut berinteraksi dengan orang lain. Itu sebenarnya sudah menjurus kepada kecemasan atau ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu, ya. Boleh, kita tetap harus waspada, kita tetap harus mengikuti protap kesehatan, tetapi jangan sampai itu membuat kita menjadi ketakutan, ya, karena ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Waspada boleh, tapi tidak boleh sampai pada tingkat kekhawatiran yang berlebihan, ya, karena itu sudah menjurus kepada kita sudah mengalami yang namanya gangguan jiwa, gangguan mental atau depresi, ya Bapak Ibu. Nah,
Suatu ketika ada sebuah sayembara di sebuah negara, dan dia memberikan tantangan untuk bagaimana mereka melukis tentang damai sejahtera, ya. Nah, kemudian muncul lukisan yang ditampilkan di sana. Ada yang mereka melukis pemandangan, ya. Mereka melukis rumah desa yang indah. Ketika sayembara itu diadakan, maka dilukislah sebuah rumah yang pemandangan desa yang indah, ya. Tetapi kemudian ada juga yang melukis tentang pemandangan, ya, Bapak Ibu, pemandangan yang bagus, ya, menenangkan. Tetapi di dalam lomba itu ada juga yang melukis tentang sebuah situasi atau sebuah pemandangan yang gelap, ya, sepertinya langit, kemudian ombak, tapi ada burung-burung yang bertengger di sana, ada burung-burung yang terbang di sana, dan ternyata pemenang daripada sayembara ini adalah lukisan ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata dia walaupun dalam kondisi yang sepertinya tidak hijau, tidak terang, tidak indah gitu ya, ada ombak di sana, tapi burung-burung itu bisa mengalami ketenangan di situ, ya. Jadi ternyata yang namanya damai, nanti saya akan bagi kepada Bapak Ibu bahwa ada damai yang juga ditawarkan oleh yang dunia, tapi itu bukan jadi bisa menangkal stresnya orang-orang, ya Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa sih penangkal stres di tengah-tengah goncangan bumi hari-hari ini, COVID, ya Bapak Ibu, kita nggak bisa bebas keluar, pekerjaan kita juga terkendala, banyak yang di PHK, dan kita harus hidup was-was, kita seperti berhadapan dengan siapa saja, kita seperti ada rasa takut, kita ada rasa, wah jangan-jangan dia pembawa virus, jangan-jangan saya juga bisa menularkan. Jadi hidup dalam kondisi was-was. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini semua? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata obat daripada penangkal stres ini adalah damai sejahtera. Haleluya. Amin. Dan bagaimanakah kita bisa memiliki damai ini? Saudara, hanya satu yang berkata bahwa dia adalah Raja Damai, dan itu adalah Tuhan Yesus kita. Amin. Dan yang pertama, supaya kita bisa memiliki damai yang abadi, itu maka Sang Raja Damai, ya, bukan Raja Dangdut, ya saudara, bukan Raja Narkoba, tapi Raja Damai harus tinggal di dalam kita. Amin. Katakan yes, haleluya. Yes. Amin, Bapak Ibu. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus yang berkata langsung, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada damai yang juga diberikan oleh dunia. Dan damai yang diberikan oleh dunia itu ternyata itu damai yang bersyarat. Ya. Ketika saya diberkati, maka saya rasanya damai. Ketika orang berbuat baik kepada saya damai. Ketika saya punya saldo ada di bank, saya rasanya damai. Ketika saya doanya dijawab, saya rasanya damai. Ketika situasi mendukung saya, orang-orang di sekeliling saya baik dengan saya rasanya damai. Tetapi ketika keadaan tidak berpihak kepada saya, doa belum dijawab, ya, telepon juga mungkin tidak dijawab, kita bisa saja kehilangan damai, Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita malam hari ini adalah damai yang bukan seperti yang dunia tawarkan, damai yang bersyarat tadi. Tetapi yang Tuhan tawarkan adalah damai yang tidak bersyarat.
Artinya dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, tapi saudara dan saya memiliki damai. Karena bukan apa yang saudara terima, bukan kondisi yang saudara alami, tapi karena siapa yang ada di dalam kita. Haleluya, amin Bapak Ibu. Nah, kalau Raja Damai ini tinggal di dalam kita, visi daripada gereja lokal kami, GBCKF adalah have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Itu adalah sentral, itu adalah fokus utama daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Karena ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita alami, ya saudara, tokoh-tokoh hebat seperti Ayub, seperti Daniel, seperti Paulus, bahkan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, di bumi ini sebagai manusia, mereka juga mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan, ya, persoalan-persoalan, penderitaan di dunia ini. Tapi justru melalui itu, saya beberapa hari yang lampau saya berbicara tentang satu kata yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Nah, mereka disebut pahlawan iman karena mereka ada di gelanggang yang berbeda. Mereka bertanding dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang dunia lakukan. Tapi inilah orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran, dalam segala situasi. Mereka tidak kompromi. Ada begitu banyak orang yang akhirnya meninggalkan kebenaran karena sebuah tantangan perut, sebuah tantangan seks, sebuah tantangan posisi. Ya, ada banyak orang, 3 roh jahat yang beberapa hari lampau saya bagikan, yang kadang-kadang menggerogoti orang percaya sehingga kehilangan iman. Padahal tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi 3 roh jahat yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kadang-kadang menjerumuskan kita dan membuat kita keluar daripada jalur yang Tuhan itu kehendaki. Sebab itu Bapak Ibu, buktikanlah bahwa Tuhan Yesus Sang Raja Damai ada di dalam kita. Amin. Masalah terbesar daripada kekristenan kita yang membuat kita kehilangan damai sebenarnya adalah karena kita keluar dari hadirat Tuhan. Contoh Bapak Ibu, nanti baca ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Saul, seorang raja Israel yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia keluar daripada rencana ataupun kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak Tuhan suruh kepadanya. Alkitab berkata, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 14. Jadi ternyata orang kehilangan damai, coba saudara cek ya. Kita bisa kehilangan damai justru karena kita keluar daripada hadirat Tuhan atau daripada kehendak Tuhan. Nah, kedamaian yang sejati itu hanya dimiliki oleh rakyat dari kerajaan yang rajanya bernama Raja Damai. Ada berapa Bapak Ibu di sini yang percaya bahwa dia adalah rakyat dari kerajaan damai? Amin. Bapak Ibu tulis, saya adalah rakyat dari kerajaan damai. Haleluya. Dan raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Ya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu sekalipun kita ada di Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia, tapi warga negara asli kita itu adalah kerajaan surga, kerajaan damai. Amin. Sehingga saya percaya bahwa dalam segala situasi apapun yang Bapak Ibu alami, maka saya yakin dan percaya damai sejahtera itu akan tetap menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, apa sih fungsi daripada damai sejahtera yang Tuhan tawarkan atau Tuhan berikan bagi kita? Apa fungsinya? Bapak Ibu bisa catat ya, Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai pelajaran sehingga kita tahu apa sih fungsi damai sejahtera yang Tuhan Yesus itu kasih kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, fungsi daripada damai sejahtera itu untuk menjaga kita. Ya, Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara di sana itu berasal dari bahasa Yunani yaitu phureo. Ya, katakan
prureo. Prureo itu artinya dijaga oleh sepasukan seperti dijaga oleh sepasukan militer, ya. Contoh, saya kasih gambar ini ya, ilustrasi saja Bapak Ibu. Seperti presiden kita Pak Jokowi, karena dia adalah orang penting, ya, maka dia dijaga oleh pasukan militer. Dia nggak mungkin berjalan sendiri Bapak Ibu, ya. Dia dikawal, ya, dalam pengawalan sepasukan militer ini. Nah, kita adalah putra-putri kerajaan Allah. Dan kita ditempatkan di bumi ini Bapak Ibu. Kita ada di bumi, Alkitab berkata, tapi kita adalah pendatang. Ya. Sebab itu Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu damai sejahtera untuk menjaga sehingga kita tidak terseret. Kita akhirnya tidak diserang oleh yang namanya kekhawatiran, ketakutan, stres. Ya. Ini lebih banyak kepada bagaimana jiwa kita yang di cover, yang dilindungi oleh Sang Damai Sejahtera. Ini seperti pasukan militer yang menjaga kita. Wow, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, sehingga kita bukan berarti kita nggak punya masalah. Kita punya masalah, ya, banyak masalah. Tetapi yang hebatnya adalah damai sejahtera ini akan menjaga langkah-langkah kita. Nah, saudara, saya punya kesaksian ya. Saya pernah bersaksi bagaimana ya pergumulan sebagai hamba Tuhan itu tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Dan suami saya juga sering pernah bersaksi bahwa ada sampai pada satu titik dan saya tuh rasanya gimana ya, apa kita pindah gitu ya. Tapi itu ternyata membuat saya tertekan, saya baper ya, bawa perasaan bukan bawa iman ya. Dan akhirnya membuat saya tidak bisa tidur. Ya, saya mengalami yang namanya insomnia, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya ini dulu, saya nggak kena yang namanya vertigo, Bapak Ibu, ya, pusing. Dan akhirnya saya tidak bisa tidur. Dan saya kehilangan damai. Karena kehilangan damai, akhirnya saya tidak bisa tidur malam, Bapak Ibu. Lalu satu ketika malam saya bangun. Saya tahu bahwa satu-satunya tempat yang bisa membuat saya menemukan damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus. Lalu saya di tengah malam, saya bangun sekitar jam 2, jam 3, saya bangun. Dan saya ambil gitar saya menyanyi. Saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya menyembah. Saya percaya bahwa dalam hadirat Tuhan itu terjadi pertukaran kekuatan. Menit-menit pertama, saya belum ngantuk. Saya masih mengalami perjuangan. Lalu saya terus berperang, saya terus berdoa. Lalu sampai satu ketika saya terus menyembah, saya masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba seperti ada yang menyuruh saya begini, tulis nama kamu. Lalu saya tulis nama saya. Saya tulis nama saya, Leni Dias. Lalu tiba-tiba saya mendapat seperti impresi ya tentang nama saya itu. Saya tuliskan. Sambil saya tuliskan, sebuah irama muncul di hati saya. Lalu saya nyanyi, Bapak Ibu. Saya nyanyi. Tanpa sadar saya tidak pandai not ya, saya tidak tahu nada, saya nggak tahu ini sol, mi, la, saya nggak tahu. Tapi saya otodidak, kalau misalnya ada satu irama yang muncul dan itu terulang, maka saya tahu itu lagu baru yang Tuhan kasih buat saya. Lalu saya tulis dan akhirnya saya dapat lagu ini Bapak Ibu. Langkah kehidupan anak manusia. Esok terkadang penuh tanya, namun tak perlu kau ragu kawan. Nantikanlah sang surya yang selalu pasti dan setia, sinari langkahmu. Dia tak pernah terlambat untuk menolongmu. Itu
itulah janji setia Sang pencintamu, aman dan bahagia selalu besertamu, sebab Dia tak pernah jauh darimu. Habis saya nyanyi lagu ini beberapa kali, kok liriknya sama ya, nadanya juga sama. Dan akhirnya saudara, sambil saya nyanyi, saya sudah asik nyanyi. Wah, lagu baru, saya tulis, saya nyanyi. Saya lupa dengan insomnia saya tadi, tiba-tiba sekitar jam 3:30, saya ngantuk Bapak Ibu. Saya mulai merasa ngantuk. Dan itu yang saya sebut damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tanpa direkayasa, bukan karena keadaan sudah membaik. Tapi saudara, sejak malam itu sampai hari ini, saya tidak pernah minum obat tidur. Saya benar-benar tidur dengan nyenyak. Saya sembuh saudara. Karena Tuhan yang memberikan kesembuhan itu secara supranatural buat saya. Sampai hari ini saya tidak pernah mengalami yang namanya sulit tidur. Dan kalaupun ada tekanan-tekanan, ada stres, depresi, bahkan saya tidur nyenyak, saudara ya. Biasa tidur, lupa diri, saudara ya. Jadi, apa yang saya mau bilang bagi Bapak Ibu? Ketika kita mengalami masalah tekanan dalam hidup kita, ayo masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan janjikan kepada setiap anak-anaknya. Dan itu akan memberikan pengawalan kepada kita. Seperti sepasukan militer menjaga kita, maka damai sejahtera itu akan menjaga kita. Saya punya mama, Bapak Ibu, sudah 92 tahun. Dan kadang-kadang kalau susternya lagi nggak ada, atau kami lagi nggak ada anak-anaknya, dan dia sendirian misalnya di kamar. Kadang-kadang rasa gatal, kadang-kadang gelap, mata mama saya tuh udah nggak melihat dengan jelas. Sehingga saudara bisa bayangkan kalau kita tidak melihat, panggil tidak ada yang nyaut, pasti kan kondisinya tuh kan tidak nyaman ya, sepertinya nggak ada damai. Tapi karena mama saya itu orang yang dekat sama Tuhan, kerjanya doa, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Jadi biasanya kalau dalam kondisi-kondisi seperti begitu, dia biasa cuma bilang, Bapak tolong, misalnya kayak gitu. Atau dia nyanyi. Dan dia sering bersaksi, kadang-kadang kita masuk tuh dia udah bersenandung, sudah happy-happy, padahal tadinya tuh ada nangis karena merasa sendirian, gatel, dan nggak ada orang yang temenin. Tapi bisa tiba-tiba tuh dia udah fun, udah fine-fine lagi, dan ternyata dia cerita, Bapak Ibu, bahwa ketika dia udah rasa tidak enak, dia rasa gatal, dan dia rasa takut sendirian, lalu dia berdoa, dia memuji Tuhan, tiba-tiba dia seperti merasakan ada satu pribadi yang katanya tuh bersinar wajahnya begitu ganteng dan duduk di samping tempat tidurnya dia, gatalnya hilang, badan-badannya yang sakit itu tiba-tiba hilang dan dia merasa happy. Dia merasa damai. Saya bayangkan, wow, itu yang namanya pengawalan surga bagi putra-putri kerajaan. Amin, Bapak Ibu. Jadi, damai sejahtera itu Tuhan Yesus berikan untuk apa? Untuk menjaga kita. Ya. Dan itu membuat kita aman, membuat kita tenang. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu rasakan itu dalam kehidupannya? Ya, ketika kita ada dalam tekanan, masalah, tapi kok baik-baik saja ya. Kita seperti tidak ada apa-apa. Ya, itu tanda damai sejahtera Tuhan ada pada kita. Yang kedua, fungsi daripada damai sejahtera itu diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus, yaitu adalah sebagai wasit, ya, sebagai wasit, ya, wasit dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kata memerintah itu dari bahasa Yunani juga, ya artinya brabeo, ya brabeo, tulisnya brabeuwe, bacanya brabio, ya itu artinya apa? Menjadi wasit, ya mengatur wasit itu kan fungsinya mengatur sebuah pertandingan
dan untuk memutuskan ini salah, ini benar. Nah, Bapak Ibu, pentingnya damai sejahtera supaya kita nggak nabrak-nabrak. Kita tidak salah dalam memutuskan, kita tidak salah dalam memilih. Ketika kita tidak, misalnya kita melakukan sesuatu yang salah, Bapak Ibu pernah rasa nggak sih? Ada sempritan, rasanya seperti kamu salah. Hati-hati, kamu sedang keluar jalur. Kenapa ya? Rasanya kok bikin sesuatu, tapi rasanya kok nggak damai ya? Itu sebenarnya sempritan Roh Kudus ya. Itu sebenarnya peringatan wasit yang Tuhan taruh. Makanya Pak Luther kan selalu ajarkan kepada kita juga bahwa kalau misalnya kita mengambil sebuah keputusan dan kalau kita nggak rasa damai, cek deh. Mungkin saja itu salah satu pertanda bahwa kita sedang ada di jalur yang salah. Atau apa yang kita putuskan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, coba cek. Maka ini akan menjadi wasit ya untuk menjaga kita. Atau pernah nggak Bapak Ibu alami ketika misalnya kita melakukan suatu tindakan, lalu rasanya kok nggak tenang ya, aduh aku kok rasanya nggak damai ya. Itu tanda bahwa Anda sedang ditegur oleh Roh Kudus. Ya, itu sempritan Roh Kudus melalui damai sejahtera yang Tuhan taruh untuk mengawal langkah-langkah kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari stres ya. Kalau tadi kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan Dia memberikan damai dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita perlu fokus pada ending perjalanan kita. Ingat bahwa dunia ini hanya tempat pengembaraan sementara. Ibrani 11 ayat 13, tolong bantu saya multimedia. Ibrani 11 ayat 13 dan 38 sampai 40, boleh dari multimedia dibantu, bahwa Bapak Ibu, ini adalah judulnya adalah tentang para pahlawan iman ya. Dikatakan di sana di dalam ayatnya yang ke-13, dalam iman mereka semua ini, multimedia boleh tolong bantu saya. Mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayatnya yang ke-38 mungkin ya. Dan mereka semua, dunia ini tidak layak bagi mereka. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan di celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian kepada mereka, suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu, kita adalah the next pahlawan iman. Amin. Amin. Unlimited kali. Haleluya. Artinya bahwa kita juga sedang menuju latihan-latihan jasmani, latihan-latihan rohani yang kita alami. Ini sebuah latihan untuk bagaimana kita punya otot-otot rohani yang semakin kuat. Amin, Bapak Ibu. Otot-otot iman yang semakin kuat sehingga kita juga bisa masuk kepada para pahlawan iman itu. Karena tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya, ada satu kuota yang sedang Tuhan persiapkan untuk menjadi para pahlawan iman. Dan mari kita ada di gelanggang yang berbeda. Mereka di dunianya, di zaman mereka. Kita ada di zaman akhir ini. Mari Bapak Ibu berjuang ya, menjadi orang Kristen yang tidak baper, menjadi orang Kristen yang tidak terombang-ambing oleh situasi, memiliki damai hanya ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang apapun yang terjadi, kita tetap punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Saudara pernah dengar tentang kisah Horatio, ya?
Saudara pernah ingat lagu yang judul It Is Well, Is my soul, It Is My Soul, saudara. Nah, kita tahu kisah daripada Bapak Horatio ini, dia mengalami situasi yang wow, sangat menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Dia itu sekitar mungkin tahun 1870-an ya. Dia punya anak laki-laki yang satu-satunya itu meninggal karena kena virus demam berdarah. Lalu kemudian ada kebakaran di area situ dan aset-asetnya dia juga terbakar ya. Dan karena mereka kehilangan banyak harta benda, mereka sedih, lalu dia berencana untuk membawa keluarganya untuk berlibur ya, sekalian untuk mengikuti sebuah seminar rohani. Nah, lalu mereka memakai kapal laut, Bapak Ibu. Ada istrinya dan 4 orang anak gadisnya. Tetapi karena ada pekerjaan di kantornya, terpaksa Pak Horatio ini memutuskan untuk anak-anaknya dan istrinya saja yang duluan berangkat dengan kapal. Nanti Pak Horatio akan menyusul. Di tengah itu, apa yang terjadi? Kapal itu karam, ya, dia tabrak dan akhirnya dia tenggelam dan cuma istrinya yang selamat. Dia menulis surat kepada Horatio dan berkata, saya saja yang selamat. Sementara keempat anaknya meninggal dunia, tenggelam bersama dengan kapal itu, saudara. Ini merupakan goncangan yang sangat hebat dan akhirnya mereka kembali ya ke daerah asal mereka. Lalu dia menulis lagu ini, Bapak Ibu, ya. Ketika kedamaian seperti sungai hadir dalamku. Ketika kesedihan seperti lautan yang bergelora. Apapun keadaanku, Engkau Tuhan telah mengajariku untuk berkata, It is well with my soul. Baiklah, baiklah jiwaku. Bayangkan saudara, itu tidak sampai di situ ternyata, Bapak Ibu. Karena daerah itu sepertinya merasa bahwa mereka ini sepertinya kok kena kutuk gitu loh. Dan apa yang terjadi? Mereka diusir dari daerah itu. Bayangkan, seperti sudah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing pula. Tapi itu tidak membuat mereka kehilangan iman. Horatio menulis lagu yang sampai hari ini menjadi lagu yang cukup legendaris, yaitu It Is Well With My Soul tadi. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau bilang? Bahwa orang-orang yang punya iman yang kokoh seperti para pahlawan iman, seperti rasul-rasul Tuhan Yesus yang mati martir, mereka semua tidak dalam keadaan yang selalu fine-fine aja, Bapak Ibu. Artinya bahwa dalam kekristenan kita, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya berdasarkan apa yang dilihat. Hidup kita ini bukan karena melihat, kata firman Tuhan, tapi karena percaya. Amin, Bapak Ibu. Jadi, mari kita tetap pegang iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan damai yang ada di dalam Bapak Ibu itu akan menjaga dan melindungi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana? Yang pertama tadi adalah kita pastikan Yesus Sang Raja Damai ada di dalam kita. Yang kedua, fokuslah pada ending bahwa hidup ini cuma sementara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, percayalah, haleluya, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, amin. Tulis amin 1000 triliun kali. Ya. Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji manusia itu bisa bohong. Ya amin Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin selama-lamanya. Yohanes 16 ayat yang ke-33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan penderitaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus berjanji memberikan damai sejahtera untuk melindungi, menjaga, memelihara Bapak Ibu, ya, memberikan ketenangan di tengah-tengah badai, ya Bapak Ibu.
Dan kalau dia sudah mengalahkan dunia, maka dunia itu di dalamnya ada begitu banyak sistem, ya, begitu banyak penderitaan. Dan kalau Tuhan Yesus sudah kalahkan itu, berarti apa sih masalah kita yang tidak bisa Tuhan Yesus tangani? Haleluya. Saya baca ayat ini, Roma 8, ayat 18, 35, 38, 39, ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapakah, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita, haleluya, dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi, keadaan baik, keadaan buruk, kalau damai sejahtera yang adalah penjaga ada di dalam Bapak Ibu melalui Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka saya yakin dan percaya itu adalah penangkal stres, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ikut seperti dunia yang sedang ada dalam kondisi-kondisi. Saya tahu, saya ngerti. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu juga. Tapi jangan tetap berkemah di situ. Boleh, ada saat-saat di mana rasanya kita juga tertekan, ada rasanya kita sedih, ada rasanya kita nggak nyaman, tapi cepat-cepat bangkit, masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Kalau saudara nggak tahu mau ngomong apa, bahasa roh, berbahasa roh. Saya ada saat-saat di mana saya ada dalam tekanan-tekanan. Makanya Bapak Ibu, penting ya, Bapak Ibu perlu berdoa minta baptisan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mau, nggak harus sama Pak Luther, sama saya. Beberapa di antara Bapak Ibu yang ada di sini juga, saya berdoa sama saya ajak, karena Roh Kudus itu baptis nggak perlu tunggu harus siapa yang berdoa buat Bapak Ibu. Saya punya banyak pengalaman di kamar tidur, saya punya banyak pengalaman dengan teman-teman yang mereka bahkan di rumah sendiri, tapi mereka rindu, mereka dibaptis Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hadir, dia ada di mana-mana, dia pribadi yang mau menjamah Bapak Ibu, mau baptis Bapak Ibu, mau penuhi Bapak Ibu. Dan penting di zaman sekarang ini kita dibaptis oleh Roh Kudus, karena itu adalah roh yang akan membangun diri Bapak Ibu sendiri. Sehingga kita akan kuat, ya. Kekuatan kita terbatas. Ada masa-masa dalam hidup saya di mana saya nggak tahu mau berdoa apa, tapi saya pakai bahasa roh. Saya berdoa dengan bahasa roh, dan rasanya kekuatan yang saya nggak tahu dari mana, damai yang sangat kuat di dalam saya, sukacita, saya bisa bersukacita dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, dan saya tahu itu adalah pekerjaan supranatural yang dilakukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kondisi ke depan, kalau kita lihat ada Bapak Ibu tadi yang minta didoakan karena banjir, ya, ada Bapak Ibu yang WA saya, mereka satu keluarga keserang COVID-19. Bahkan kemarin, minggu kemarin, ada satu keluarga yang satu hari, kakak dan adik dalam satu rumah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam satu minggu, kakak dan adik juga orang-orang yang sudah dewasa dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi, wah, situasi sekarang ini tidak menentu, Bapak Ibu. Yang bisa membuat itu menentu hanya Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Kita memang ada di dalam dunia yang penuh goncangan, tapi dengar, kita juga ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan atau kerajaan damai itu, rajanya tinggal di dalam kita. Wow, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita nggak perlu takut. Walaupun gelora-gelora laut, walaupun bumi ini bergoncang, ya. Lagu tadi teman-teman WL nyanyikan, biar bumi akan berlalu, biar dunia
Biar apa? Bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Percaya janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak perlu jadi seperti orang dunia yang stres, ya, karena kita punya Tuhan. Perkatakan. Saya ketika masuk tahun ini, saya mulai merubah cara saya. Kalau saya melihat situasi yang tidak menyenangkan, saya balikan dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan firman Tuhan. Saya katakan kehidupan. Kalau saya lihat sepertinya situasi ini, masalah ini semakin besar, saya bilang dalam nama Yesus, aku katakan masalah ini berhenti. Aku katakan rancangan setan gagal. Dan aku katakan rancangan Tuhan. Jadi kita punya otoritas. Pakai itu Bapak Ibu. Haleluya. Dan saya yakin janji Tuhan ya dan amin. Setiap firman yang diucapkan, ketika saudara melakukannya dengan iman, maka itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita.